Selamat siang Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Rabu 8 Oktober 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Tentu kami akan menyajikan berita terkini, terpercaya, baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Di siang hari ini, informasi mengenai curhat Sutrisnawati, 10 tahun mengabdi di Pulau Lakang. Dan untuk mendengar kisah tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Ami dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Ami. Selamat siang rekan Vio. Iya, baik. Dapat disampaikan bagaimana kemudian kisah dan cerita yang bisa dibagikan ataupun juga keseharian yang dilalui oleh Sutrisnawati ini? Silakan. Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan dan laporkan bahwa beberapa waktu lalu kami bertemu dengan salah satu guru atau tenaga kependidikan yang ada di Kepulauan atau Pulau Lakang, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada saat agenda penyerahan insentif tambahan atau insentif khusus bagi tenaga kesehatan dan juga tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah kepulauan. Yang salah satunya adalah Sutrisnawati, merupakan guru yang telah mengabdi 10 tahun lamanya di Pulau Lakang, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Jadi Sutrisnawati ini adalah guru yang sudah mengabdi sejak 2014 lalu sampai 2025 saat ini, di mana dulu ia hanya berstatus sebagai tenaga honorer atau tenaga sukarela. Kemudian beberapa tahun lalu pada 2023 Sutrisnawati akhirnya lolos dalam seleksi penerimaan pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Makassar, dan lagi-lagi ia tetap ditempatkan di wilayah kepulauan tepatnya di Pulau Lakang tersebut. Dan pada saat kita temui, Sutrisnawati menceritakan bagaimana pengalaman dan perjalanannya dia untuk melakukan transfer ilmu kepada siswa maupun siswi yang ada di Pulau Lakang. Jadi Sutrisnawati ini mengajar di SMP 44, satu atap di Pulau Lakang, dengan jumlah siswa sekitar 90-an lebih untuk SMP, dan SD sendiri 160-an lebih. Dan Sutrisnawati bukan masyarakat lokal Lakang, tapi dia adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Makassar, tepatnya di Jalan Kesatuan 4, Kota Makassar. Jadi setiap hari dia melakukan perjalanan pulang pergi dari Makassar ke Pulau Lakang. Jadi setiap pagi ia menempuh perjalanan dari rumahnya menuju ke dermaga Kera-Kera atau tempat penyeberangan menuju Pulau Lakang. Nah, perjalanannya untuk menempuh perjalanan laut sekitar 25 menit, dan tentunya banyak sekali suka duka maupun tantangan yang telah dialami atau dihadapi Sutrisnawati dalam proses perjalanan yang mencerdaskan anak-anak pulau di Pulau Lakang. Nah, misalnya mungkin pada saat di atas kapal ketika terjadi hujan mereka diterjang hujan, kemudian ketika panas atau terik mereka tentunya kepanasan ya, dengan aksesibilitas atau transportasi yang masih sangat terbatas tentunya. Dan untungnya cerita dari Sutrisnawati, mereka disambut hangat dengan masyarakat setempat. Itu adalah salah satu alasan mengapa Sutrisnawati betah mengabdi atau mengajar di wilayah kepulauan, karena masyarakat di sana sangat welcome, sangat menerima, dan juga tentunya kekerabatan dan kekeluargaannya sangat kental. Seperti itu, tapi ya. Baik, rekan Ami, selain kemudian ada sosok Sutrisnawati ini, total informasi yang Anda terima mungkin bagaimana kemudian dengan angka para tenaga kerja guru, khususnya profesi guru yang ada di Pulau Lakang tersebut. Ada informasi mengenai hal tersebut? Ya, baik Vio di studio dan Tribuners, untuk guru-guru di Pulau Lakang saya belum tahu berapa banyak pastinya, tapi untuk guru di keseluruhan yang mengajar di wilayah kepulauan termasuk di Kecamatan Kepulauan Sakaran dan juga di Kecamatan Talo sebanyak 431.
terdiri dari 326 guru dan 105 tenaga kependidikan. Jadi mereka semua inilah yang berperan atau yang kemudian melakukan transfer ilmu kepada anak-anak yang ada di wilayah kepulauan agar mereka juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi total 431 guru dan tenaga kependidikan tersebut juga mendapat insentif khusus atau insentif tambahan dari pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini Wali Kota Makassar Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham, dan penyerahan insentif khusus secara simbolis tersebut telah dilakukan beberapa hari lalu, yakni pada Senin tanggal 6 Oktober 2025 berpusat di Pulau Kodingareng. Seperti itu, Via. Oke, baik. Berarti melanjutkan dengan topik kita di siang hari ini, rekan Ami, kemudian pastinya dengan tambahan juga insentif yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin, tentu ini merupakan satu langkah yang kemudian juga mencerahkan atau juga mensejahterakan para tenaga pendidik yang ada di pulau-pulau tersebut. Nah, kemudian kalau dari Sutrisna sendiri, adakah informasi yang ia sampaikan alasan beliau kemudian nyaman ataupun juga betah mengajar di Pulau Lakang selama 10 tahun? Baik, tadi sudah saya sempat jelaskan, Pio dan Tribuners, bahwa memang salah satu alasannya mengapa Sutrisnawati betah di pulau karena selain dari penugasannya memang di Pulau Lakang, tetapi juga di sisi lain masyarakat di Pulau Lakang tersebut sangat-sangat terbuka dan menerima keberadaan para guru-guru yang bertugas dari kota ke pulau untuk kemudian menerima mereka dengan baik, memperlakukan mereka dengan baik, sangat kental kekeluargaan yang dirasakan oleh Sutrisnawati dengan masyarakat-masyarakat setempat yang ada di wilayah kepulauan. Ada kedekatan emosional begitu yang terbangun dengan masyarakat yang ada di kepulauan. Nah, kemudian informasi yang Anda himpun mungkin bagaimana kemudian dengan hadirnya atau adanya kenaikan insentif dari pemerintah kota, apakah sudah cukup membantu kesejahteraan mereka? Benar demikian? Baik, untuk insentif tambahan atau kesejahteraan untuk guru yang ada di pulau, tentunya dulu Sutrisnawati hanya mendapat sekitar Rp500.000 untuk biaya transportasi pengganti dari pemerintah, dan sekarang sudah mengalami kenaikan tentunya. Jadi ada beberapa zona yang telah dibagi oleh pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini Dinas Pendidikan ada terdiri dari 3 zonasi. Yang pertama zona 1 untuk wilayah yang berada di terluar atau yang paling jauh seperti di Pulau Langkai dan juga Pulau Mulumu, tambahan insentif untuk guru sebesar 2,5 juta. Kemudian untuk zona 2 seperti Pulau Kodingareng, Barang Lompo, kemudian Barang Cadi dan juga Bone Tambu, tambahan insentifnya sebesar 1,5 juta per bulan. Kemudian untuk zona 3 itu adalah pulau terdekat dari Kota Makassar atau dari daratan, yakni sebesar 700.000 hingga 1 juta per bulannya. Nah, selain tenaga kependidikan, Tribuners dan Vio, pemerintah Kota Makassar juga memberikan insentif bagi tenaga kesehatan. Nah, untuk tenaga kesehatan karena mereka bekerja 24 jam, tentunya insentif tambahannya lebih tinggi dibanding tenaga guru. Nah, untuk zona terjauh itu untuk dokter mendapat insentif tambahan sebesar 5 juta untuk dokter, kemudian untuk tenaga kesehatan lainnya seperti bidan dan juga perawat mendapat 3,5 juta. Sementara untuk tenaga kesehatan yang bekerja atau bertugas di wilayah pulau paling terdekat itu mendapat insentif 3 juta bagi tenaga dokter dan perawat dan bidan sebesar 2,5 juta. Jadi seperti itu, Vio. Oke, ya, dan tentu sudah terbagi ke beberapa zona dan juga ada beberapa tenaga pendidik ataupun juga tenaga kesehatan yang seperti disebutkan oleh rekan Ami. Nah, kalau dari sisi pemerintah Kota Makassar, mungkin ini juga menjadi pertanyaan penutup untuk sesi hari ini, rekan Ami. Bagaimana kemudian statement-statement ataupun juga mungkin pernyataan yang disampaikan oleh Kota Munafri Arifudin ataupun juga adakah penjelasan alasan dari pembagian insentif ini? Silakan. Baik, Vio di studio dan Tribuners, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin memang sejak awal pemerintahannya sudah menjanjikan kesejahteraan bagi tenaga guru maupun tenaga kesehatan yang bekerja atau bertugas di wilayah kepulauan. Jadi ini adalah bukti komitmen dan juga pendapat
janji wali kota dan juga wakil wali kota terkait kesejahteraan tenaga-tenaga yang bertugas di wilayah rawa tersebut. Jadi memang satu persatu janji dan komitmen wali kota telah sudah dipenuhi satu persatu, dan juga Vio dapat saya sampaikan selain penyerahan insentif tambahan kemarin di Pulau Kodingareng, juga dilakukan pembagian seragam gratis bagi anak-anak yang sekolah di wilayah kepulauan. Ada tas juga yang diberikan, dan itu bekerja sama dengan Boswa Peduli dan juga Bank Sahabat. Seperti itu, Vio. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya di siang hari ini rekan Ami. Tentunya kami menunggu update terbaru, baik itu datanya, informasi dari pemerintah Kota Makassar ataupun juga mungkin dari segi human interest yang akan dibagikan kepada para Tribuners. Selamat kembali beraktivitas. Dan juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Ami. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Hai, Manfu. Turun dulu mo dyan na eh. Turun, tidak ada bati-bati. Turun, tidak ada bati-bati. Ini Devi. Oh, ini Devi. Devi, tarik tali, Devi. Senang sekali dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah memberikan kami kepercayaan berupa tunjangan pulau dengan insentif pulau kepada kami sebagai tenaga pendidik yang berada di pulau ini. Saya saja sudah mengabdi selama 10 tahun di Pulau Lakan, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur mendapatkan ini. Semoga kami pendidik ke depannya bisa lebih berbakti lagi, bisa lebih giat lagi untuk mencerdaskan anak bangsa ke depannya. Mohon izin untuk foto bersama. Support dan berikan kami terus dukungan untuk bagaimana kita bisa memperhatikan kehidupan warga yang ada di pulau ini. Kami terus akan memberikan perhatian kita secara bersama-sama, dan yang lebih penting daripada itu adalah berikan doa yang terbaik. Insya Allah apa yang menjadi harapan cita-cita kita bersama terwujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa Hai, Manfu. Turun dulu mo dyan na eh. Turun, tidak ada bati-bati. Ini Devi. Oh, ini Devi. Devi, tarik tali, Devi. Mohon izin untuk foto bersama. support dan berikan kami terus dukungan untuk bagaimana kita bisa memperhatikan kehidupan warga yang ada di pulau ini.
Kami terus akan memberikan perhatian kita secara bersama-sama, dan yang lebih penting daripada itu adalah berikan doa yang terbaik. Insya Allah apa yang menjadi harapan cita-cita kita bersama terwujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa Hai, Manfred. Turun dulu hujan ya. Kalau tidak ada bati-bati, kalau tidak ada bati-bati, ini Devi. Oh, ini Devi. Devi tarik tali Devi. Mohon izin untuk foto bersama. support dan berikan kami terus dukungan untuk bagaimana kita bisa memperhatikan kehidupan warga yang ada di pulau ini. Kami terus akan memberikan perhatian kita secara bersama-sama, dan yang lebih penting daripada itu adalah berikan doa yang terbaik. Insya Allah apa yang menjadi harapan cita-cita kita bersama terwujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa Hai, Manfred. Turun dulu hujan ya. Kalau tidak ada bati-bati, kalau tidak ada bati-bati, ini Devi. Oh, ini Devi. Devi tarik tali Devi. Mohon izin untuk foto bersama. support dan berikan kami terus dukungan untuk bagaimana kita bisa memperhatikan kehidupan warga yang ada di pulau ini. Kami terus akan memberikan perhatian kita secara bersama-sama, dan yang lebih penting daripada itu adalah berikan doa yang terbaik. Insya Allah apa yang menjadi harapan cita-cita kita bersama terwujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa Hai, Manfred. Turun dulu hujan ya. Kalau tidak ada bati-bati, kalau tidak ada bati-bati, ini Devi. Oh, ini Devi. Devi tarik tali Devi.
berikan Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan nyata kepada para petani bawang merah berupa bantuan bibit dan traktor. Bantuan ini terbukti mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Hingga saat ini 20 petani telah merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Kemandirian petani menunjukkan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan energi listrik, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi berupaya mendorong perekonomian tiap sudut desa dengan menciptakan objek wisata air panas Beteleme yang menarik bagi wisatawan dan pengadaan gerobak listrik yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. PLN berharap bantuan ini dapat mendorong desa Beteleme menjadi destinasi wisata unggulan di Morowali Utara, sekaligus menguatkan UMKM lokal agar mampu mandiri dan berkembang. PLN memberikan dukungan yang menyentuh langsung kebutuhan petani desa Lampoko yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan strategis PLTU Sulsel Baru 2, mulai dari traktor, bibit bawang merah, mesin pemotong, mesin pengering, mesin peniris minyak, hingga sealer untuk pengemasan produk bawang goreng. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar pertama di Kabupaten Morowali. Peresmian ini meliputi 2 SUTT 150 kV, Tentena, Koloni Dale Bungku, 2 Kardu Induk 150 kV baru, masing-masing berkapasitas 30 MVA di Koloni Dale dan Bungku, serta perluasan GI 150 kV Tentena. Kehadiran infrastruktur ini memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah. PLN mendukung pertumbuhan usaha petani kopi Kopsi Batui melalui berbagai bantuan nyata seperti penyediaan bibit unggul, mesin grader, alat ukur kadar air kopi, sertifikasi mutu, pelatihan lanjutan, hingga penambahan instalasi listrik. Langkah ini menjadi bukti bahwa peran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan terang, tetapi juga menyalakan harapan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN memberikan persembahan terbaik bagi masyarakat melalui penanaman 7.000 bibit mangrove di Kabupaten Jeneponto. Melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas, PLN WIP Sulawesi berharap program penanaman mangrove ini dapat menjadi langkah awal menuju kawasan pesisir Jeneponto yang lebih tangguh, hijau, dan berdaya saing secara lingkungan dan sosial. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan kepada kelompok tani Kopsi Batui yang mengelola kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kV di sekitar proyek pembangunan PLTMG Luwu berkapasitas 40 MW. Bantuan berupa bibit dan mesin oleh PLN WIP Sulawesi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja dan peningkatan kuantitas produksi kopi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman 7.000 bibit mangrove jenis Avicennia di lahan seluas 2,7 hektar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan upaya PLN dalam mencegah dampak abrasi dan mendukung keanekaragaman hayati, terutama flora dan fauna pesisir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.